Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sela Febrianti, NIM 1861015, kelas Manajemen SDM A 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan para manajer seperti manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Isu-isu pemasaran. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan. Yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Yang kedua, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga, membatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. Yang keempat, menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut. Yang kelima, memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau yang sering disebut dengan komisi. Yang keenam, menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas dan melakukan iklan secara online atau tidak. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen di saat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet, bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. Dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategi. Yang pertama, segmentasi pasar dan penempatan produk. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau sering disebut dengan market segmentation merupakan variabel yang penting dalam implementasi strategi karena terdapat 3 alasan utama. Di antaranya, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi massal. Distribusi massal dan iklan massal tidak diperlukan. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, produk distribusi, promosi, dan harga. Segmentasi pasar dapat dibedakan berdasarkan 1. Geografis, meliputi regional, luas wilayah, luas kota, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, demografis, meliputi usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, psikografis, meliputi kelas sosial dan kepribadian. Dan yang keempat, behavioral atau yang meliputi status user, tingkat penggunaan kesetiaan, dan sebagainya. Dan yang kedua, penempatan produk atau positioning product.
Penempatan produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah berikut ini dibutuhkan dalam positioning produk. Yang pertama, pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. Yang kedua, tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. Yang ketiga, kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Strategi positioning produk yang efektif memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan tersebut. Dan yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bias diberikan konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.